Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto. Dan kali ini gue akan mencoba untuk ngebahas kisah Nabi Yunus, yang mana Nabi Yunus pernah ditelan oleh ikan nun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gue akan mencoba untuk membahas misteri ikan nun yang katanya masih hidup sampai sekarang. Dan seperti apa ikan nun tersebut, ya mungkin dalam bayangan atau imajinasi manusia seperti ikan paus. Karena pada dasarnya ikan paus adalah makhluk terbesar di lautan, atau kita bisa katakan raja lautan mungkin setelah ikan hiu. So guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto, let's check it out this video guys. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk berdakwah di Ninawa, salah satu kota yang ada di Irak. Penduduk Ninawa pada saat itu masih menyembah berhala atau patung-patung. Dan dengan penuh semangat Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya. Beliau menunjukkan jalan kebaikan dan memberi kabar tentang adanya surga dan panasnya api neraka untuk orang-orang yang membangkang atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Yunus mengajak mereka untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menyembahnya. Segala upaya telah beliau lakukan, namun ternyata mereka enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat Nabi Yunus kesal dan putus asa pada mereka. Nabi Yunus menyampaikan bahwa azab akan turun atas mereka. Kemudian beliau memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kaumnya tersebut untuk bertaubat dan menyesali apa yang telah mereka perbuat terhadap nabi mereka. Mereka memohon ampun dan merendahkan diri sejadi-jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Nabi Yunus memutuskan untuk menaiki kapal yang dapat membawanya ke tempat lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan untuk meninggalkan kaumnya. Dan di tengah perjalanan, kapalnya diterpa badai yang sangat amat dahsyat. Air laut yang tadinya tenang menjadi bergelombang dan terombang-ambing di atas lautan. Semua penumpang panik karena kapal oleng dan sewaktu-waktu bisa tenggelam karena kelebihan muatan. Dan sang kapten kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan barang-barang bawaan ke laut. Namun usaha ini masih kurang berjalan dan tidak cukuplah untuk dilakukan. Pada akhirnya terjadi kesepakatan bahwa harus ada penumpang yang dilempar ke laut untuk menyelamatkan penumpang lainnya. Dilakukan pengundian nama untuk menentukan siapa orang yang harus dilempar ke laut. Pada undian yang pertama, Nabi Yunus yang keluar, dan begitu pula undian yang kedua dan ketiga tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus yakin itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengakui kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya di Ninawa, padahal seharusnya menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus segera melompat ke laut. Tiba-tiba datang seekor ikan paus, atau bisa kita bilang ikan nun yang sangat besar. Ikan tersebut kemudian menelan Nabi Yunus bulat-bulat. Tetapi Allah menyampaikan wahyu kepada ikan paus tersebut atau ikan nun tersebut, ya, janganlah kamu memakan dagingnya dan jangan pula kamu mematahkan tulangnya, karena ia bukanlah rezekimu atau untuk dimakan. Kondisi di dalam ikan paus atau ikan nun itu sangat pengap dan bahkan sangat amat gelap. Nabi Yunus tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun sedih, beliau tidak berputus asa dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 40 hari di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak pernah berhenti berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Allah menerima taubat Nabi Yunus dan memerintahkan ikan nun tersebut untuk mendekati daratan dan memuntahkan Yunus di sebuah pulau yang sudah ditentukan. Ikan paus segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dapat diambil hikmah dan pelajarannya adalah kita sebagai umat Islam harus sabar dengan teguh saat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa berzikir dan memohon ampun kepadanya. Dari sekian banyak cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam, sebagian besar menyebutkan bahwa ikan nun memiliki fisik yang sangat amat besar. Saking besarnya bahkan dapat menelan apapun, termasuk kapal-kapal yang sedang berlayar di lautan. Ikan nun sendiri belum pernah terdefinisi perihal jenisnya. Banyak yang berargumen bahwa ikan nun adalah sejenis paus karena memang makhluk air terbesar di bumi adalah
paus. Bisa saja ikan nun adalah makhluk lain, bentuknya ya mungkin sama seperti ikan, ada beda sedikit mungkin ya. Tapi tidak diketahui pasti sebagaimana nasib ikan nun setelah memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Tidak banyak cerita yang mengulas bagaimana nasib ikan nun tersebut. Sebagian besar meyakini bahwa ikan nun masih hidup sampai sekarang. Pada Al-Quran, Quran surat Asy-Syafa'at 143 sampai dengan 144 bahwa jika Nabi Yunus tidak berzikir saat di dalam perut ikan, maka ia akan tetap berada di sana sampai hari kebangkitan. Dari ayat ini diketahui bahwa ikan nun berumur sangat panjang, setidaknya sampai hari kiamat. Dan laut memang menjadi tempat yang paling misterius di bumi. Para ilmuwan manusia hanya mampu mengekspos sebagian kecil dari lautan. Dan ikan nun bisa saja bersembunyi di tempat yang tidak terjangkau manusia, atau bahkan berkeliling mengitari samudra. Dan belum pernah ada bukti yang menyatakan keberadaan ikan nun. Dan namun ikan nun bukanlah makhluk biasa, sehingga memungkinkan masih hidup dan makhluk ini tetaplah ada. So guys, gue juga baru tahu bahwasannya ketika Nabi Yunus, anggaplah Nabi Yunus tidak berzikir dan bahkan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperkirakan ikan ini pasti akan hidup sampai dengan hari kiamat. Dan itu yang membuat logika gue terbuka bahwasannya ikan nun ini mungkin ada dan masih ada. Secara logika manusiawi, ketika kita telah disampaikan beberapa logika yang mungkin ikan nun ini bisa dikatakan bukan makhluk yang seperti ikan pada umumnya yang kita tahu ya, kayak ikan paus, ikan hiu, atau ikan yang lain, atau ikan yang besar lah di muka bumi ini. Jujur guys, gua tuh kalau sama lautan atau bahkan luar angkasa itu gua sangat amat seneng banget untuk ngebahasnya, apalagi misteri-misteri yang seperti ini ya gitu ya. Apakah Nabi Yunus itu ketika dimuntahkan dia dalam keadaan yang seperti apa? Yang gua baca dari artikel yang ada, Nabi Yunus itu sempat mengalami sakit ketika dia dimuntahkan dari perut ikan tersebut. Dan ikan nun ini kita nggak bisa gambarkan kayak ikan paus, ikan hiu, dan lain-lain. Dan karena dia tuh gambarannya bisa bukan memakan sih, tapi lebih menyedot gitu, apa sih bilangnya ya, menghisap barang-barang atau apa yang ada di lautan gitu. Dan bisa dikatakan ikan nun ini tidaklah seperti ikan paus, tapi gambaran manusia itu ya seperti ikan paus. Karena gua tuh ngerasa kayak emang ya pada ceritanya Nabi Yunus kan ditelan oleh ikan paus. Sebenarnya bukan ikan paus, tapi hanya saja ikan nun. Nah, ikan nun ini yang seperti apa kita tidak tahu. Tetapi para ilmuwan itu emang menjelaskan atau sedikit mengekspos tentang laut itu hanya beberapa persen. Tetapi yang gue percayai, yang gue sangat amat masuk dalam logika, seluasnya laut dan sedalamnya laut pasti ada yang nggak kita ketahui gitu. Apalagi ya seperti ikan nun dan lain-lain. Dan masih ada hal-hal misteri yang tersembunyi yang mungkin itu masih jadi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, mungkin ini adalah konten special of Ramadan yang terakhir, karena kita akan menyambut kemenangan di depan mata kita. Dan gua Yogi Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan selamat Lebaran guys. Dan kita Lebaran bareng-bareng. Dan bagi teman-teman yang pulang kampung atau sedang dalam perjalanan mudik ke kampungnya, diberi keselamatan, kemudahan, diperlancarkan segala urusannya, dan ditemukan dengan sanak saudara yang emang benar-benar udah kangen banget kayaknya ya, bertemu dengan saudara-saudara ataupun sanak keluarga yang ada di kampung. So guys, tetap hati-hati, safe healthy, dan gua dari Yogi Subianto ya, happy holidays. Gue cuma bisa mengucapkan itu saja, happy holidays, selamat Hari Raya Idul Fitri. Itu saja yang gue bisa sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dan yang mungkin kebahagiaan dalam suasana Idul Fitri di rumah masing-masing, di kampung masing-masing, ataupun di tempat-tempat kalian. Oke guys, gue Yogi Subianto.
Terima kasih sudah menonton video ini, konten ini, agar bisa menjadi yang lebih bermanfaat buat kalian semua. Dan ya, bye-bye.